Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa K38. Hari ini kita akan membahas tentang ini ya, laporan kemajuan dari pengerjaan RBL-nya. Saya mau invite dari kelompok 1 dulu, bisa? Ada perwakilannya? Ya Pak. Ya, silakan. Ini di presentasi di share screen ya berarti? Ya. Oke. Untuk materi terakhir terkait dengan foton, efek fotolistrik, kemudian momentum, sampaikan nanti dengan dualisme materi dan gelombang, itu nanti akan disampaikan secara asinkron. Jadi nanti akan saya bikin videonya untuk materi-materi di pekan terakhir tersebut, sehingga nanti silakan aja diakses video ininya ya, video perkuliahannya. Oke, silakan. Udah kelihatan belum Pak? Sudah kelihatan. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi ini laporan kemajuan RBL kelompok kita, yaitu kelompok 1, yang ketuanya saya sendiri. Anggotanya ada yang bisa dilihat, ada Banu, ada Sidik, Adrian, dan lain-lainnya. Hal-hal yang udah dibuat atau terlaksana hingga pada hari ini. Oke, hal-hal yang sudah dibuat, oke. Kemudian, oh ya, iya Pak. Ya, atau kita langsung ke ini aja, coba ke kendala yang dihadapi. Oh coba. Ya. Proses perekaman tidak proper ketika membuat rangkaian. Perekamannya menggunakan HP saya kira ya. Iya, jadi kita kan nggak ada yang bawa tripod juga, Pak. Jadi kita kayak sambil megang gitu kan. Nah, kan kita lumayan chaos gitu loh, Pak, pas ngerangkainya. Kan ada banyak trial and error-nya. Jadi kayak buat benar-benar kayak seseorang sedang mempresentasikan ini loh, cara membuatnya kayak teks prosedur gitu tuh agak susah, Pak. Cuman terekam setiap step by step-nya, cuman emang kayak kurang proper. Jadi kayak ada tangan di sana-sini, terus begitu-begitu. Jadi tapi kita udah video editing ya. Jadi satu pekan ini, oke, makanya saya hari Senin tidak ada kuliah, karena siapa tahu nanti Anda masih membutuhkan waktu untuk ya video editing atau apa. Nah, itu makanya silakan di semaksimal mungkin ya kita udah 2 kali tag gitu sih Pak, 2 kali percobaan. Nah udah kita pilih beberapa video yang sekiranya paling proper buat nanti dimasukin di presentasi gitu. Oke. Ya, untuk presentasinya sendiri tanggal 28, untuk tanggal 27 ini ya, rekan-rekan di sini sudah masih kuliah atau ini? Masih kuliah atau bagaimana? Saya dapat kabar banyak yang sudah ini kan ya, banyak yang sudah kembali ke kampung halaman masing-masing. Jadi kita daring aja kan ya untuk tanggal 27 itu, sehingga pembuatan videonya itu nanti ya semaksimal mungkin, karena nanti melibatkan video editing dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kalau misalnya seperti tadi ada tangan atau misalnya ada suara yang tidak diinginkan atau dan lain sebagainya, nah itu juga bisa direduksi. Silahkan nanti gunakan waktu tanggal 25 hari Senin itu untuk editing final, sebelum nanti 26-nya biasanya Anda mepet-mepet ya, saya juga tahu, untuk melakukan pengumpulan laporan. Bukan pengumpulan laporan, maksudnya adalah untuk mengcompile ya, atau memfinalisasi laporan sebelum nanti tanggal 27 paginya itu kita presentasi. Oke, itu dari proses perekaman. Tapi rencananya akan tapi tidak akan melakukan syuting ulang lagi kan ya? Atau gimana rencananya? Kita udah syuting ulang kan Pak, setelah kita dapat data. Tapi itu kayak openingnya aja. Tapi yang syuting ulang yang lebih proper pas di bagian konekin ke avometernya, kan kita nggak balik ke LFD tuh Pak. Jadi yang penggunaan avometernya tuh tetap yang pakai yang di LFD itu. Jadi paling yang kurang proper yang itu doang sih, yang lainnya sebenarnya insya Allah aman. Soalnya kita juga ngejelasinnya di record aja gitu Pak, kita gabung ulang. Ya, baik. Ya. Gitu. Kecuali Anda punya luxury untuk ke LFD lagi, atau misalnya Anda tapi karena Anda meminjam beberapa peralatan di LFD ya. Oke, jadi sudah apa adanya aja. Oke, kemudian
melilit manual sehingga takut kurang presisi. Nah, itulah ininya ya, apa namanya, artsnya itu seperti begitu. Namanya juga eksperimen. Nah, ketika melakukan percobaan penggunaan avometer tidak stabil. Nah, itu pembacaan tidak stabil itu apa namanya juga seni dalam membaca data. Makanya kita ada ketidakpastian ya, makanya bisa ada orang yang dipercaya untuk mengukur gitu ya, misalnya sekian detik sekali dicatat baru nanti didapatkan nilai rata-rata. Iya, di rata-ratainnya Pak. Itu. Ya. Kemudian menentukan hubungan antara jari-jari selenoid, panjang selenoid, jumlah lilitan yang memenuhi tuntutan RPL. Apa sih desainnya itu kalau nggak salah minimal panjang 10 cm ya, tapi harus menghasilkan 1 mili Henry gitu ya, kalau nggak salah. Volumenya 10 cm, ya. Minimalnya 1 mili Henry. Volumenya, panjangnya 10 cm. Ya, penampangnya bebas, tapi nanti jumlah lilitannya itu dari jumlah lilitan yang ini ya yang digunakan itu nanti bisa menghasilkan 1 mili Henry. Iya, Pak. Ya. Nah, itu apa namanya? Ya itu memang seninya di situ. Kemudian apa itu namanya? Oke, saya kira untuk apa namanya? Untuk mendapatkan induktansi dari apa itu? Induktansi dari yang penampang silinder itu kan tinggal ini aja ya. Apa namanya? Persamaannya itu yang selenoida ya. Persamaan selenoida ya dengan luas kalau masalah L itu sebanding dengan mu0 jumlah lilitan per panjang ya dikali luas penampang. Ya, luas penampang. Ya. Jadi bisa merujuk ke ini apa namanya yang waktu itu pernah di kuliah. Ya udah soft sih itu Pak. Ya, baik. Kemudian yang hal-hal akan dilaksanakan sampai tanggal 27 April ya, diskusi lanjutan, menyelesaikan laporan, membuat presentasi. Untuk ininya apa namanya? Apakah di kelompok 1 ada uji coba khusus atau ada hal-hal yang dilakukan tapi outside dari petunjuk? Maksudnya kalau di petunjuk itu kan Anda hanya diminta untuk apa sih, memastikan bahwa saya kok paling kayak hal-hal yang mempengaruhi gitu sih Pak. Maksudnya kalau ini apa mencoba apa frekuensi resonansi atau apa gitu tidak ya, apa namanya, sebentar, maksudnya Anda hanya membuat perbedaan satu gitu ya, Pak. Anda hanya membuat satu buah induktor gitu ya. Perbedaan RLC sama lilitan. Oh, oke, analisisnya lebih ke situ. Oke, saya ke RBL. Hal yang ingin dibuat, membuat induktor sekian, mengukur induktansi. Oke, jadi tujuan minimalnya sudah, tapi ininya apa namanya, analisis lanjutannya adalah melihat bagaimana induktansi terhadap panjang atau jumlah lilitan. Yep. Oh, oke. Selain itu kelompok kita juga kayak membuat perbandingan terhadap kalau sepanjang panjang solenoidnya seberapa, terus nanti bisa menghasilkan induktansi berapa. Lalu hubungannya juga dengan yang luas penampangnya berapa, itu berarti kita bisa menghasilkan panjangnya berapa, sehingga jumlah lilitannya berapa, sehingga hasilnya berapa. Terus kita bisa menentukan minimal yang dibutuhkan sehingga memenuhi batasan itu seperti apa. Itu yang menjadi analisis kita, Pak. Oh iya. Ininya apa namanya? Berarti Anda bikin lilitan kawatnya, bikin apa namanya, selenoidnya itu 1 buah saja atau 3? Kita buat Pak? 1, terus kita buat dililit lagi bermacam gitu ya. Oke. Ya, baik. Terus kita nyoba pakai yang 0,5 sama 0,8 juga, Pak. Oh iya. Oke. Jadi ada variasinya ya. Apa namanya, selain hanya yang dituliskan di sini, tapi Anda juga mengeksplor itu tadi apa namanya, jumlah lilitan, sehingga ini ya apa namanya, apakah ini hubungannya linear kalau ininya apa namanya, jumlah lilitannya harusnya sih nggak linear ya, kalau nggak salah apa sih, n kuadrat ya, kalau nggak salah n kuadrat per L ya, kalau nggak salah ya. Tapi
Oke, nanti saya lihat ininya deh. Nanti saya lihat apa itu namanya hasil pekerjaannya nanti tanggal 27. Mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan. Oh ya, sebelumnya kalau untuk pengumpulan tugas besarnya PRD sudah selesai kan ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Pelaporannya itu Ya masih belum, Pak. PRD banyak tanggal banget berapa? tugasnya. Masih tanggal berapa pelaporan untuk PRD? Bertahap, Pak. Jadi ada buat poster video itu di tanggal 19. Kamis. Kamis 21 Kamis. April, 28 April. 20 nggak sih? Kamis tuh tanggal 21. Oh, 21. Ya. Oke, jadi berbarengan ya. Oke, mudah-mudahan ini ya apa namanya bisa dikerjakan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan hasil pekerjaannya. Nanti laporannya nanti di-upload di chat aja ya. Kan ada di apa namanya chat perkuliahan kita hari ini yang tanggal kuliah Senin 18 April. Nah, itu yang progres ini, dijawab di-upload di bawahnya aja ya. Tapi diberi judul kelompok 1 gitu. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, tadi kelompok 1 sudah, sekarang kita ke kelompok berapa ya? Ke kelompok 9. Kelompok 9 ada perwakilannya. Kelompok 9 apakah ada perwakilannya? Oke, kalau nggak ada kita ke kelompok 8. Mangga. Saya, Pak. Maaf. Oh, siapa ini? Aku dengeran nggak, Pak? Kelompok 9. Oh, 9. Oh ya. Iya. Sorry. Oke, kita ke kelompok 9 dulu. Oke, kelompok 9. Ini ketuanya saya, Pak. Bentar, ditulis. Virus. Ya. Siapa? Cantigi ya? Iya. Oke. Boleh nanti dirapihin. Oke. Yang sudah dilakukan membeli alat, membagi tugas, kendalanya belum bisa tatap muka. Oh, menggunakan dikerjakan. Jadi saya lagi pulang dulu Pak sebentar ke. Oh, gitu. Iya, jadi baru bisa dikerjainnya minggu ini. Oh ya? Untuk ininya, untuk eksperimen semuanya? Iya. Oh, alah. Teman-teman yang lain nggak dikoordinasi atau gimana? Kemarin sih sudah beli alat bahan ya, Pak. Sudah beli alat bahan, tinggal diukur gitu? Tugas. Iya, jadi mulai besok. Jadi oh iya, oke. Tinggal rakit sama kerjain. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena kalian kan ada tugas PRD dan lain sebagainya. Ya itulah. Oke, ke rencana selanjutnya. Coba kita lihat. Jadi tinggal sisanya aja perakitan, pembuatan laporan, video, slideshow. Oh ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke. Sama Pak, saya pengen nanya, kalau misalnya enggak semua anggota masuk dalam videonya itu nggak apa-apa, Pak? Coba saya lihat ininya. Kalau di pelaporannya sih katanya harus ya, tapi nanti Anda tuh masuk ke videonya itu bagi-bagi tugas, jadi nggak semuanya ngukur gitu atau gimana gitu, setidaknya ngomong gitu. Jadi waktu semester lalu gimana ininya? Semester lalu kan online ya Pak, jadi videonya sendiri-sendiri. Videonya sendiri-sendiri maksudnya bukannya ngerjainnya kelompok? Iya, ngerjainnya kelompok tapi videoin bagian merekanya itu sendiri-sendiri Pak. Oh, pembagian ngomongnya sendiri-sendiri. Ya kayak gitu sih. Nah, kemudian kan nanti dikumpulkan gitu ya. Iya. Oke, ya jadi masih mirip seperti yang semester yang lalu. Kalau misalnya, nah ini kan Anda kan mau ini ya, mau bertemu ya, mau tatap muka. Bisa juga nanti kalau waktu ngerjainnya anggotanya bareng, di shoot sama-sama bareng-bareng juga bisa, gitu ya. Itu juga bisa salah satu ininya juga apa namanya triknya untuk
mendapatkan itu partisipasi dari semua anggota, boleh seperti itu. Tapi memang yang diharapkan yang muncul di video itu semua dengan perannya masing-masing gitu. Jadi kalau nanti ada yang memaparkan atau menjelaskan tentang teori dasarnya, metodenya, kesimpulannya, atau yang memeragakan percobaannya, nah itu biasanya ini bisa masing-masing. Tapi kalau ini kalau ada kesempatan bisa bareng-bareng, terutama saat memeragakan, nah itu juga ini bisa dilakukan seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita beralih ke kelompok 5. Perwakilan dari kelompok 5 silakan. Izin share screen ya Pak. Ya, enggak. Ya jadi kalau dari kelompok 5 sih, jadi minggu lalu tuh kita udah coba buat solenoid sama udah coba ngerakit dan ngitung si tegangannya itu. Jadi kita tuh ada kendala di pas ngitung tegangannya itu, di tegangan di resistor sama kapasitor itu udah sesuai kayak teori gitu ya Pak, udah mendekati. Nah tapi pas ngitung tegangan di solenoidnya itu, di multimeternya itu tulisannya tuh 0,0. Nah kemungkinan sih kayaknya karena multimeternya itu nggak bisa ngitung sampai milivolt gitu ya, atau enggak? Mungkin kayak gitu. Kalau nggak bisa sampai milivolt kan berarti ini dong, tegangannya kecil sekali. Tegangannya kecil sekali. Mikro. Ya itu Pak, atau juga mungkin karena solenoidnya kurang sesuai dengan spek yang diinginkan itu Pak. Oke. Sebentar. Kalau di tugas ini resistornya bebas, ya kan? Nilai terus kapasitornya juga sebetulnya bebas, tapi disyaratkan memang kapasitor polar ya, kapasitor non polar gitu ya, supaya tidak ada efek penumpukan muatan di salah satu ujung gitu ya, jadi dipilihnya non polar. Tapi kan nilai kapasitansinya juga kan kita bebas ya. Untuk ini kapasitansinya bebas, resistivitasnya bebas. Nah, kita mengulik itunya tapi si induktornya itu tugas utamanya adalah 1 milihenry gitu ya. Nah, kalau begitu sumber GGO-nya sendiri kan dari PLN yang dihubungkan dengan si satu dayanya itu ya, dengan itu penurun tegangan. Nah kemudian sedangkan solenoid yang digunakan tidak berfungsi dengan baik, tidak memenuhi spek yang digunakan, tapi ukuran panjangnya 10 cm. Iya Pak. Kalau panjangnya 10 cm. Ya. Kemudian? Jadi kalau permisi Pak. Ya. Untuk syaratnya itu volume solenoidnya 10 cm3, jadi bukan panjangnya 10 cm3 ya. 10 cm. Oke. 10 cm3. Jadi Anda ukurannya itu berapa? 10 kali 1 meter persegi? 10 cm kali 1 Jadi kayak cm harus menentukan juga hubungan antara ya kayak kalau kita pakai R-nya berapa gitu, kita bisa menghasilkan panjang berapa gitu kan. Ya, betul. Untuk yang sekarang jadi bahan analisisnya Pak. Ya, untuk yang sekarang induktor yang digunakan panjang dan luas penampangnya berapa? 10 cm persegi, tapi maksudnya ukurannya berapa kali berapanya? Untuk kelompok 5 Pak. Ya. Kalau untuk kelompok kami kemarin tuh diameter alasnya itu 1,2 cm, panjangnya itu 5 cm ya Pak. 1,2 cm. Iya. Itu luasnya. Diameternya. Diameternya. Itu menghasilkan luas 2 cm persegi ya? Luasnya berapa? Pokoknya diameternya itu 1,2 cm, terus panjang solenoidnya itu pi itu 3,14, diameternya 1,25 dibagi 2 0,75 dikuadratkan dikali pi berapa tuh?
275 kuadratnya berapa ya? 6225 ya? Berapa sih? Lupa saya. Tapi setelah saya hitung sih Pak, volume totalnya itu di bawah 10 cm kuadrat. Volume totalnya di bawah 10 cm kubik ya? Kuadrat ya. Kubik yang salah. Kubik ya, volume. Bentar. Oh, dengan demikian volume oke. Tapi itu kan 10 cm kubik itu kan volume maksimal ya, volume maksimal. Jadi lower than that sebetulnya boleh, lebih kecil dari itu sebetulnya boleh, tapi harus dikompensasi dengan dikompensasi dengan lilitan ya, betul. Dikompensasi dengan lilitan. Oke, kalau voltmeter ya, voltmeter yang digunakan ada gambarnya enggak? Sebentar ya. Gambar voltmeternya. Bentar Pak. Anda pakainya manual gitu atau sebentar Pak. Digital ada sudah tinggal diputar-putar aja ya? Saya cari dulu sebentar Pak. Ya, menggambar. Kalau yang merek Sanwa itu tuh memang ada ininya, mengatur satuannya, tinggal dipencet kalau nggak salah. Jadi nanti di range-nya nanti dia turun otomatis dari volt jadi milivolt, itu kalau Sanwa. Tapi kalau misalnya yang multimeter Excel, yang ini harus Pak. itu dia. Nah itu kalau 1000 itu artinya dia range-nya itu sampai ribuan volt ya, sampai ribuan volt. Kemudian itu kan ada tuh ya, jadi maksimumnya tuh ribuan volt. Nah itu ada milivolt itu ada tuh ya, 2000 milivolt itu kan isi ininya. Oke. Coba kalau saya, kalau tegangan ya, tapi ini juga sama sampai 200 milivolt. Jadi ya sama kok sampai 200 milivolt. Berarti kalau tegangannya itu kecil, mungkin itu apa sih tegangan ini maksudnya tegangan yang kecilnya itu di induktornya ya, atau di mananya? Di induktor ya Pak. Kalau yang di resistor sama kapasitor tuh kebaca sih Pak. Kebaca ya. Kemudian oke sebentar. Sebentar. Kalau tegangan di induktor itu nggak kebaca atau dia rendah sekali, jangan-jangan ada yang putus. Tapi kalau sebentar, udah dicek belum arusnya memang ada gitu? Kemarin tuh kalau nggak salah ada sih Pak. Ada arusnya. Ada arusnya ya. Kayaknya salahnya di solenoidnya, jadi kelilitannya tuh emang kurang banyak sih Pak, tidak sesuai dengan yang kita pengen gitu. Oke. Jadi rencananya untuk ini ke depan? Kemarin kita udah buat solenoid baru lihat. sih Pak. Ya. Laporannya lagi coba lihat. Laporannya bentar ya. Yang akan dilakukan melengkapi laporan, membuat video, mengukur ulang, menggunakan multimeter yang sesuai. Kalau saya kira, kalau dari multimeternya ini saya kira nggak masalah, karena yang saya punya juga memang dia range-nya itu dari 200 milivolt ya, 0,2 volt sampai 1000-an volt untuk. Oh ya sebentar, Anda ininya tadi bisa dilihatin lagi dong ininya. Maaf Pak, mau meluruskan yang kiri tadi cuma yang DC Pak, kalau yang AC cuma sampai 200. Ya, coba saya mau lihat ininya, gambarnya. Betul. Ini yang saya juga yang AC ya. Yang AC itu sebentar. VAC itu saya juga sampai 200 ya. V yang AC oke 200 volt sampai 750 volt. Oh iya, besar ya. Nggak bisa sampai mili ya. Oke. Diganti aja ininya
apa namanya, boleh untuk diganti ya. Kalau alat ukur boleh lah tukar menukar. Kalau selenoidnya jangan ya. Apa namanya, kalau alat ukurnya sih boleh tukar menukar kalau misalnya range-nya ini nggak sampai ya. Karena kalau ini yang Excel dia itu bisa sampai 200 milivolt untuk tegangan AC. Oke. Sedangkan kalau untuk selenoidnya sendiri akan dibikin ulang atau enggak kan ya? Atau gimana? Sudah buat ulang Pak kemarin Sudah tanggal buat 16. ulang, tapi Ya. nanti mau dites lagi gitu? Ya, mau dites lagi pakai Oh, multimeter yang lebih proper. Oke. Apakah ada ini lagi selain hanya untuk mengukur induktansi? Apa ada rencana untuk percobaan lain? Kayaknya belum kepikiran sih Pak. Belum kepikiran. Soalnya kemarin juga masih banyak problemnya gitu. Oke, ya itulah namanya eksperimen. Ya, baik. Terima kasih. Apa namanya sudah men-share ininya laporan kemajuannya. Saya sekarang akan ke kelompok yang lain. Kelompok 1 udah, 9 udah, 5 udah, sekarang ke kelompok 2. Halo Pak. Ya, Angga. Izin share screen ya Pak. Ya, boleh. Ya, maksimal selenoid. Oke, volume maksimal selenoid. Oke, berarti alat ya. Saya pikirannya kalau yang gampang itu memang ya panjangnya 10 cm, luas penampangnya 1, berarti dia itu tebal diameternya berapa ini ya? 3,14. Oh, berarti kan dia ordernya kecil ya. Less than 1 cm. Itu bisa juga kayak gitu. Oke. Kendala yang dihadapi ya tidak semua ini domisilinya sama. Kemudian banyak eksperimen jadi harus menyeleksi video, tapi sudah pengambilan datanya sudah atau gimana? Udah, tapi ada yang belum fix itu, kemarin ada diganti-ganti lagi dikit di bagian solenoidnya. Terus kemarin pas lagi kita mau ukur gitu ya Pak ya, si multimeternya tuh kayaknya nggak bisa baca terlalu kecil gitu sama kayak yang problemnya sama ya. Gitu. Problemnya Jadi sama ya. hari ini mau dicoba pakai avometer yang lain supaya biar tahu nilainya berapa gitu. Oke, kemudian yang ketiga, selenoidnya tidak menghasilkan, itu problem yang sama. Hal-hal yang akan dilakukan hingga hari Rabu memperulang nilai penghitungan analisis laporan editing video. Oke, mudah-mudahan mencukupi ininya waktunya, karena Anda juga nanti hari Rabu juga akan kuis ya, jadi harus persiapan juga untuk belajar sedikit-sedikit. Maaf Pak, salah kirim gimana ke MS Teams ya, itu aja di delete aja. Untuk ini apakah di kelompok 2 ada ada percobaan selain percobaan intinya? Kemarin tuh cobain si solenoidnya, yang satu pakai isolator, satu lagi pakai ferrit gitu. Oke. Sudah ada ininya? Sudah ada, hasilnya gimana? Hasil sementara lah. Nah, yang pakai ferrit belum ini Pak, belum diukur lagi, soalnya yang kemarin pakai ferrit yang terakhir tuh itu si multimeter yang dipakainya kayaknya kurang bagus gitu. Kurang ketelitiannya gitu. Baik. Oke. Kalau begitu mudah-mudahan ininya bisa on time ya, sehingga nanti atau gimana ya, laporan atau gini aja deh, kalau untuk laporan tertulis Anda misalnya tapi kalau Anda karena kan Anda tugas yang lainnya ya, kalau sampai misalnya ditunda-tunda nanti ini nggak enak ya. Kalau untuk presentasinya bolehlah tanggal 27 itu saat ini ya, saat pertemuan jam 8 sampai jam 10 itu kita inikan ya, presentasinya nanti diinikan, tapi nanti untuk laporannya tanggal 28 Anda ada tugas ya atau gimana? 28.
Sudah tugas sih Pak dari PRD, kan PRD nggak lepas dari tugas. Masih ada tugas PRD ya, ya makanya. Mungkin gamtek Pak, soalnya ada tugas gamtek. Ya, kalian ada gambar teknik. Nah, oleh karena itu maka tanggal 27 kalau bisa semua tugas RBL kita sudah selesai, biar Anda bisa fokus ke yang lainnya. Ya, fokus yang lain. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan ya progres pekerjaannya. Silakan nanti di upload di conversation yang ada di MS Teams. Mudah-mudahan yang direncanakan bisa terlaksana sehingga bisa kita bandingkan solenoid yang kosong sama yang diisi sama materi tertentu itu apakah akan memberikan memberikan indukansi yang berbeda atau apa. Nah, itu sehingga bisa belajar ini hal-hal yang ada di kuliah hands on langsung gitu ya, seperti itu. Oke, kelompok 2 sudah, sekarang ke kelompok 8. Perwakilannya mangga. Oke, Pak, izin share nih, Pak. Ya. Ini sih Pak, kemarin kita udah laporan, udah nyicil sampai setengahnya dari dasar teori sampai metode percobaan sampai cara kerja alat. Okay. Terus kemarin kelompok kami itu bikin satu daya sendiri gitu. Dan berhasil gitu dapat 12 volt. Kemudian udah bikin rangkaian RLC-nya dan udah ambil datanya. Oke, sekarang ke kendalanya karena ini ketidaksediaan bahan kawat enamel. Ya, akhirnya Anda harus membeli kawat enamelnya di Bandung atau di Jatinangor ada? Iya, di Bandung, Pak. Di Bandung di apa? Di Cikapundung? Iya, di Cikapundung. Saat merangkai terjadi kesalahan penyambungan kabel. Oke, nggak ada yang ini kan ya? Nggak ada yang mengalami kecelakaan atau kesetrum gitu kan ya? Enggak sih Pak. Enggak aman. Ya, aman. Waktu yang begitu padat dengan jadwal, ya gimana lagi? Waktu yang kalau saya batalkan kuis, Anda nanti nggak bisa ada ini pengalaman kalau hanya fokus di RBL saja, atau tapi kalau yang PR kan modul 9 juga kan sudah terbit ya. Apa itu aja ya yang diinikan, jadi kita hanya ada 7 PR gitu ya supaya Anda nggak begitu banyak ini. Ya bisa sih sebetulnya. Kalau kuis hari Rabu itu supaya Anda bisa simulasi ini simulasi ujian, karena nanti kan akan luring. Anda belum pernah ujian luring kan selama di ITB ini. Makanya hari Rabu itu di 9640 itu nanti kita akan uji coba luring di situ. Soalnya udah siap, lembar jawabannya juga udah siap. Nah, kayaknya itu sih kita upayakan. Tapi kalau untuk supaya bisa nggak terlalu banyak tugas dari fisika dasar, udahlah pengerjaan modul 9 nggak perlu aja kali ya, jadinya Anda bisa fokus untuk fokus untuk pengerjaan. Tapi tetap akan dibahas di pekan depan ya, jadi tetap Anda kalau bisa kerjain gitu ya, tapi nggak dikumpul ya, tidak dikumpulkan. Jadi kalau misalnya nanti di sesi tutorial nama Anda dipanggil ya, Anda bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya dan lain sebagainya. Karena ini ternyata variatif. Ya inilah mohon maaf. Tapi kalau untuk PRD Anda bisa bertemu atau gimana? Kelompoknya sama? Apa berbeda? Mohon maaf. Beda, Pak. Beda ya. Untuk pengerjaan tugas besar RBL bisa ketemu atau ada gimana? Sampai sekarang belum ada yang ketemu sih, Pak. Oh ya? Oh gitu. Padahal tugasnya membuat itu kan ya, mobil listrik ya? Atau gimana sih? Perahu listrik. Perahu listrik, ya. Oh. Mungkin nanti pas ada... Kira-kira batuk cukup parah untuk kuis dari Meli lebih baik datang atau tidak?
Kalau sakit batuk dan lain sebagainya, sebaiknya nggak kalau demi keselamatan bersama sih tidak. Cuman gimana ya? Gini aja lah, kalau misalnya nggak ikut kuis nggak apa-apa ya, nggak ikut kuis nggak apa-apa, toh nanti juga kan Anda punya nilai harian dan lain sebagainya, nanti kan bisa diselect, bisa dipilih mana yang bagus. Tapi kalau misalnya nilai dari kuis besok itu ternyata bagus, ya ini diambil gitu ya. Bagus itu kisarannya di atas 60 lah. Di atas 60, kalau dapat sekitar segitu nanti nilainya diambil. Tapi kalau misalnya jelek, Anda hadir gitu ya di kuis hari Rabu tersebut, kemudian nilainya jelek, maka tidak akan diambil. Begitu pula kalau yang sakit, jangan memaksakan diri ya, jangan memaksakan diri, sebaiknya Anda menginginkan ya membugarkan, mensehatkan dulu, karena yang paling penting itu ujian sebetulnya. Yang paling penting itu ujian tanggal 11 Mei itu ya. Jadi make sure Anda kalau misalnya mudik dan lain sebagainya tetap jaga kesehatan, karena nanti ujiannya itu tidak hanya fisika tapi matematik mulainya tanggal 9, kemudian fisika tanggal 11, kimia tanggal 14. Oke, waktu begitu sehingga ini ya, waktu begitu padat dengan jadwal yang lainnya. Bisa dikebawahin hal-hal yang akan dilakukan hingga hari nanti, menyiapkan laporan, mengedit video, dan diskusi pengolahan data dan analisis. Oke, kalau begitu supaya mengefektifkan waktu juga, terima kasih pemaparan dari laporan kemajuannya. Saya akan ke kelompok 4. Oke, Pak. Ya. Kelompok 4, apa ada perwakilannya? Ada, Pak. Tapi di-share-kan oleh teman saya bisa nggak? Maaf Bapak, kalau saya sudah cukup lama, saya juga tidak kerja kelompok. Oke. Ya, boleh. Suhu abed apa tuh? Kimia ya? Salah kamar. Oke. Bisa ke forum kendalanya coba. Kendalanya, kawat yang dibeli memiliki diameter terlalu besar sehingga hambatan dan tegangan tidak dapat dibaca. Ini ya, dan juga satu lagi, kalau misalnya kawatnya itu terlalu tebal, ya Anda harus hitung berapa hambatan dalamnya. Itu juga mungkin jadi salah satu ininya, karena tidak hanya sekedar hambatan yang dari resistor, tapi juga mungkin harus dihitung berapa hambatan dalamnya, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian, tapi nanti ujung-ujungnya adalah hambatan dalam diserikan dengan yang dengan yang hambatan yang resistor. Kemudian mengganti kawat diameternya lebih rendah, tapi sudah dilakukan. Tegangan dan hambatan yang terbaca di multi tidak konsisten. Nah, itu caranya adalah ini, ya tidak konsisten kan karena dia AC ya, naik turun, makanya dia ini dilakukan perata-rataan sehingga didapatkan nanti tegangan RMS dan lain sebagainya gitu. RMS ya, iya betul RMS. Tapi solusinya adalah meminjam osiloskop multimeter di LFD. Mudah-mudahan. Oke, terus kan yang akan dilakukan membuat induktor. Membuat induktor ulang? Kenapa? Ada apa? Itu karena kemarin tuh nggak bisa kebaca gitu, Pak. Sih karena pulsanya itu, jadi induktor itu udah kita buat kan, udah kita lihat nyampe 300 liter, dan itu masih belum bisa kebaca tegangan dan hambatannya gitu, Pak. Yang kita maksud ini tidak konsisten itu benar-benar tidak konsisten gitu, Pak. Induktornya ya, tegangan dari induktornya sama hambatan maksudnya reaktansinya gitu ya? Iya, reaktansinya Pak, reaktansinya si induktornya. Kita nggak bisa kebaca sama sekali di multimeter. Ini apa ini? Kita cek. Oke, membuat induktor solenoid membuat rangkaian ulang. Oke, ya makanya oleh karena itu maka kita kegiatannya untuk hingga tanggal 28 nanti
kalau dari tugas saya kira cukuplah ya, nggak perlu ada pengerjaan tugas modul 9, tapi tetap dipelajari supaya nanti modul saat tutorial kita bisa interaksi lebih baik. Kemudian tapi tidak ditugaskan, sehingga tugas Anda yang selanjutnya itu lebih nanti di kuis ya, di kuis hari Rabu itu. Mudah-mudahan bisa hadir. Kalau yang sakit ya mohon tidak hadir, karena nanti kan mau masuk ke kampus juga ada pengecekan dan lain sebagainya. Jadi pastikan nanti di ujian nanti Anda sakit. Pastikan ujian nanti Anda sakit. Kok sakit? Sehat ya. Pada saat ujian nanti Anda sehat. Oh ya, ini banyak ininya ya, membuat video, membuat ulang dan lain sebagainya. Oke. Mudah-mudahan. Pak, mau saya nanya boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Jadi kemarin itu kita sempat melakukan 2 hal yang agak keluar jalur gitu ya, Pak. Jadi kemarin tuh kita kelompok kami itu sempat nge-sharein induktor yang pertama. Jadi kita kita udah ngebuat induktor 1, induktor 2, sampai induktor 3. Itu kita sharein gitu, Pak. Dan itu masih belum bisa ketemu hasilnya, tapi sebenarnya pas kita sharein gitu bakal ada pengaruhnya nggak sih, Pak, untuk induktor? Iya, karena ini kan kalau nggak salah di kuliah itu kan ada ya, pernah disinggung kalau induktor induktor dirangkai secara seri sama paralel itu nanti akan mengubah nilai kan ya, mengubah nilai L-nya ya. Okay. Cuman memang tidak masuk SAP ya, tidak masuk SAP sehingga pembahasannya itu ya sekeliwat aja gitu ya. Tapi itu kalau nggak salah dibahas ya pernah diomongin di kelas, walaupun tidak mendetail dan bukan bagian dari SAP-nya ya, bukan bagian yang nanti akan diujikan. Karena kalau di rangkaian RLC atau di medan induksi itu lebih kepada bagaimana Anda bisa menerapkan itu namanya prinsip yang induktansi itu ya, induktansi Faraday Lens ya, Faraday Lens. Kemudian kalau misalnya ada induksi mutual ya, induksi mutual ya, antara satu induktor dengan induktor yang lainnya itu arah dan lain sebagainya kan melawan gitu. Nah, itu yang lebih difokuskan. Sedangkan kalau di RLC Anda tahu bagaimana menghitung impedansi, membuat fasor, menghitung RMS ke maksimum dan lain sebagainya, menghitung fase dan lain sebagainya. Jadi penggunaan induktor diparalelkan dan diserikan ada pengaruhnya dan pernah disinggung, cuma memang tidak terlalu mendalam. Jadi makanya ini kan hanya satu, karena gini pasti nanti akan merubah gitu ya, entah itu nanti dia itu menjadi L1 tambah L2 tambah L3 ya, kayak resistor seri, atau nanti jadi 1/L1 tambah 1/L2 dan lain sebagainya. Kalau nggak salah sih dia perilakunya kebalikan dari, jadi lebih mirip-mirip sama resistor ya, kalau nggak salah seperti itu. Nanti dicek aja lagi di buku Halida Resnick atau di catatan kuliah yang lalu itu, kalau misalnya 2 atau 3 induktor dipasang seri paralel itu nanti akibatnya gimana ya. Tapi kalau di eksperimen ini seharusnya memang hanya digunakan 1 sih sebetulnya. Kemudian kalau 2 maka dibandingkan gitu ya, maksudnya dengan jumlah lilitan sekian, induktor 1 itu berapa induktansinya, kemudian yang kedua gimana dan lain sebagainya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, sama-sama. Sama lagi sih, Pak, itu emang diameter si kaotnya itu benar-benar pengaruh besar banget ya, Pak, sampai nggak bisa kebaca. Ini karena jangan lupa kita sudah belajar yang namanya R sama dengan rho dikali L per A ya. Yeah. Kalau diameternya besar, A-nya besar, artinya R-nya lebih besar ya. Nah, kalau R-nya besar, maka arus yaitu kita kayak jalan tol, kan si logamnya itu kan udah konduktor ya, jalan tol gitu. Tapi karena dimensinya besar, maka dia seperti ada penghalang roadblock yang banyak gitu, sehingga walaupun dia logam bisa mengkonduksikan elektron arus gitu ya, bisa ngalir, tapi karena ukurannya besar dan sebagainya, dia malah jadi penghalang gitu ya. Jadi hitungannya di situ.
sehingga nanti arus yang mengalir pada kawat tersebut ya ini kurang gitu. Makanya kalau misalnya tegangannya tetap 12, resistornya itu resistansinya itu besar ya karena diameter kawat yang dipakai, ya arusnya juga kecil. Nah, konsekuensinya yaitu kalau arusnya kecil mungkin ada arus ya, jangan salah. Jadi bisa jadi di rangkaian Anda tuh ada arus tapi nggak keukur gitu. Jadi itu bisa jadi nggak keukur. Nah, makanya itu harus ada alternatif, mau menggunakan voltmeter lagi yang range-nya mungkin 200 sampai 700 volt gitu ya. Kalau ampere ya untuk yang bolak-balik itu ada yang ya tergantung ininya, tergantung tergantung mereknya juga sih. Kalau multimeter EXO gitu 2 mili ampere sampai 20 ampere. Kalau yang tadi, yang teman Anda pakai itu mungkin saya nggak tahu itunya berapa, range-nya berapa. Atau ya itu tadi, pakai alatnya LFT juga boleh. Ya. Jadi pengaruh, ya jawabannya itu pengaruh. Kalau misalnya pakai diameter kawatnya yang lebih besar. Oke, terima kasih ya. Saya ke kelompok yang belum ini, kelompok berapa? 6. Terakhir deh kelompok 6. Kelompok 3 ya mangga, kelompok 3 sama kelompok 7 ya kebagian, tapi tetap ya melaporkan ininya sebagai bukti ya, sebagai bukti aktivitas. Oke, kelompok 6 ke bagian kendalanya aja. Kesulitan mencari alat dan bahan di sekitar Jatinangor ya, kemudian harus ke Bandung, tapi kemudian nilai arus yang terus berubah ya karena ini arusnya itu kan bolak-balik ya, makanya dia. Kemudian kesulitan menjadi referensi laporan dengan modul percobaan yang sama. Iya kan namanya juga ini RBL. Kalau RBL kan sifatnya open ended. Jadi tidak ada ini sekalipun ini hati-hati ya kalau Anda mencari referensi untuk dimasukkan sebagai daftar pusaka, modul praktikum jangan dijadikan ya. Jadi jangan jadikan modul praktikum itu sebagai sumber referensi ya. Apalagi praktikum fisika dasar itu jangan ya. Karena kalau ingin merujuk ke referensi yang proper, referensi yang tepat, maka Anda harus merujuk entah itu ke textbooks atau buku ini, buku laboratory manual misalnya, atau Anda merujuk ke buku Handbook of Electrical Circuit gitu ya. Nah, itu lebih tepat ya, tapi jangan ke modul. Ya, jangan ke modul. Kemudian kalau referensi ya, karena ini Anda sebutkan referensi laporan dengan modul percobaan yang sama, karena kalau yang saya tahu untuk percobaan RLC di Lab Vidas itu dia udah pakai kit yang udah tersedia gitu ya. Anda tidak merancang. Nah, ini makanya si RBL-nya itu dari si perancangan dan juga proses pembuatannya itu, manufacturing-nya itu yang perlu. Jadi sense-nya itu ya, walaupun misalnya nanti Anda di teknik pangan dan di bioenergi itu nanti Anda akan membuat prototipe alat atau prototipe tertentu lah, atau Anda melakukan ekstraksi atau apa gitu ya, itu ada alat yang dibuat atau ada spesimen yang dibuat dan lain sebagainya. Nah, itu akan lebih khusus ke bidang Anda, tapi di RBL sini tuh diasah dulu yang dasarnya dulu ya. Yang sesuai dengan apa yang Anda pelajari di kelas. Oke, nomor 4, punten di scroll up atau di scroll. Kesulitan mulai agenda tertentu apabila dilakukan secara online, maksudnya melaksanakan kelompok. Oke, ya itulah tantangannya. Tuliskan hal-hal yang akan dilakukan, perhitungan data, analisis, pembuatan PPT dan PPT. Baik. Terima kasih rekan-rekan sudah mempresentasikan atau setidaknya kita diskusi terbatas terkait
pengerjaan dari RBL. Mudah-mudahan di sisa waktu yang kurang dari 10 hari ini semuanya bisa terselesaikan. Dan sekalipun tidak bisa, ya effortnya itu nanti punya nilai tersendiri, walaupun ya tentu saja nggak ini ya. Tentu saja kalau misalnya ada gagal dan lain sebagainya, silakan nanti diberikan laporan, tapi tentu saja tidak akan nilainya maksimum dan lain sebagainya. Jadi keep on trying ya, terus mencoba supaya nanti minimal yang yang ditugaskan itu bisa tercapai, mengukur induktansinya dengan spek yang diminta. Syukur-syukur sampai 1 milihenry ya, syukur-syukur sampai 1 milihenry. Jadi kalau misalnya Anda sudah membuat dan belum sampai 1 Henry, jadi masih di bawah itu, kalau waktunya udah mepet sekali, ya udah laporkan apa adanya saja. Yang penting Anda sudah punya itu. Tapi jangan pinjam-meminjam alat ya, jangan pinjam-meminjam alat. Maksudnya si solenoidanya itu jangan saling meminjam ya. Kalau alat ukur sih boleh ya, tapi kalau si rangkaian RLC-nya jangan sampai pinjam-meminjam. Oke, saya kira karena udah waktunya masuk ke azan zuhur, kita cukupkan saja. Ini waktunya juga sudah 11:53. Terima kasih atas atas partisipasinya. Besok kita ketemu lagi untuk pembahasan modul tutorial 8, interferensi difraksi. Hari Rabu kita quiz di 9640 insyaallah. Baik, selamat siang. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh.